Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Ananias, seorang Kristen yang berasal dari kota Damsyik. Ia seorang yang saleh, taat pada hukum Taurat, dan sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Ia telah menjadi pengikut Kristus sebelum Saulus bertobat. Firman Tuhan datang kepadanya agar menjumpai Saulus. Rupanya Ananias sudah mendengar cerita penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus kepada orang-orang Kristen. Tuhan meminta Ananias untuk menjumpai Saulus. Baginya berat untuk menemui Saulus. Dalam kebimbangan itu, Ananias mendapat petunjuk yang membuatnya berani menjalani panggilannya. Tuhan meyakinkan Ananias untuk pergi, sebab Saulus akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Atas dasar itu Ananias berangkat menjumpai Saulus. Ia mengubah prasangka buruk dan taat menjalani panggilannya. Saudara-saudara, perubahan yang dialami oleh Ananias merupakan suatu pemulihan yang terjadi dalam dirinya. Sebelum hadir untuk Saulus dan memulihkan kehidupan Saulus, Ananias sendiri terlebih dahulu mengalami pemulihan. Ia dipulihkan untuk menghadirkan pemulihan bagi Saulus. Ananias akhirnya bertemu dengan Saulus. Ananias berdoa dan menumpangkan tangan atas Saulus. Ananias menjadi sang pemulih, menjadikan Saulus pulih dari kebutaan matanya dan juga kebencian hatinya kepada Yesus. Jasmaninya dipulihkan, rohaninya pun dipulihkan. Saudara-saudara, setiap murid Yesus juga adalah utusan untuk memulihkan kehidupan. Ada banyak hal di sekitar kita yang perlu dipulihkan. Alam ciptaan Tuhan, perdamaian, keadilan, relasi dengan sesama, orang-orang yang sakit, orang-orang yang patah semangat, dan lain sebagainya. Kehadiran seorang pemulih dibutuhkan agar hal-hal yang rusak kembali menjadi baik. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang pemulih dibutuhkan sikap yang rendah hati. Dengan kerendahan hati, seseorang hadir bagi sesamanya secara tulus, ikhlas, jauh dari pementingan diri sendiri. Di atas semuanya itu tentu adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi kasih akan mudah membagikan kasih kepada sesamanya. Orang-orang yang merasakan hidupnya telah dipulihkan akan lebih mudah melakukan pendampingan pada yang membutuhkan pemulihan. Setiap orang di sekitar kita rasanya ada banyak yang membutuhkan pemulihan. Ada banyak sesama kita yang membutuhkan untuk berbagi cerita, termasuk segala problem yang dihadapi dalam kehidupannya. Ketika seseorang mengalami masalah, hidupnya menjadi tidak utuh, dan kehadiran komunitas yang saling meneguhkan menjadi tempat terjadinya pemulihan. Mari dalam situasi yang sedang kita alami, sekalipun terbatas, tapi kita boleh tetap dipakai oleh Tuhan, saling memperhatikan sesama kita. Wujud perhatian dapat kita nyatakan ketika kita bertanya kabar melalui telepon atau pesan elektronik, mengirimkan kata-kata positif melalui media sosial, dan banyak hal juga bisa kita lakukan. Dan yang berikutnya, kita bisa mendoakan, saling mendoakan satu sama lain dengan semangat cinta kasih. Selamat menjadi sang pemulih. Tuhan memberkati.